Selamat siang, bersama saya Ramadan Bintang Kurniawan di liputan hari ini. Kota Bengkulu merupakan kota dengan garis pantai terpanjang yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Kota Bengkulu memiliki potensi pariwisata pesisir yang amat besar. Saat ini saya sudah berada di pantai yang saya maksud, yaitu Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, menjadikan Kota Bengkulu kawasan pariwisata pesisir yang amat potensial. Hal ini tentunya sebuah anugerah yang patut disyukuri. Tetapi sebuah potensi perlu untuk dikelola dan diawasi dengan baik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi yang ada, diperlukan pengelolaan yang berkesinambungan. Mahasiswa yang semestinya kritis tentang hal ini harusnya mampu menilai bagaimana potensi dan pengelolaan yang semestinya dilakukan oleh semua pihak. Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa untuk menggali informasi lebih lanjut. Baiklah, saat ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa UNIP dengan Mas siapa? Mas Pakuito. Menurut Mas, apa sih potensi dari Pantai Panjang yang belum dimaksimalkan atau belum digali lebih dalam? Ya, kalau menurut saya pribadi yang belum dikelola, yang belum ditingkatkan ya, itu masalah tentang keindahan. Bukan berarti keindahan di Pantai Panjang itu tidak menarik, sangatlah menarik. Akan tetapi di sini seluruh wisata Indonesia itu sedang bersaing untuk meningkatkan semua keindahan yang ada di alam mereka. Nah, itu menurut saya yang belum dikelola keindahan, ditingkatkan keindahannya lagi. Selanjutnya Mas, potensi apa sih? Menurut Mas bagaimana sih pandangan Mas tentang itu? Tentang pengelolaan pemerintah yang semestinya meningkatkan pariwisata yang ada di Bengkulu ini? Menurut pandangan saya, pemerintah saat ini sudah sangat berusaha tentunya dengan meningkatkan pariwisata yang ada di Bengkulu. Akan tetapi di sini mungkin masyarakat Bengkulu belum adanya kesadaran untuk menjaga fasilitas, untuk meningkatkan juga fasilitas yang ada. Itu aja sih. Terima kasih Mas atas waktunya. Oke. Baiklah, saat ini saya sudah dengan narasumber saya selanjutnya dengan saudara siapa? Dengan saudara Apri. Baik, menurut saudara apa sih potensi dari Pantai Panjang yang belum dimaksimalkan atau digali lebih dalam? Menurut saya ya, potensi yang belum digali ya, bukan yang belum dikelola secara baik ya, di Pantai Panjang itu sebenarnya ya pengelolaan dan penataan ruang ya. Karena menurut saya penataan ruang itu ruang yang ada di Pantai Panjang itu masih terbilang acak-acakan itu ya, pedagang, kemudian itu tempat-tempat duduk, tempat-tempat santai, itu menurut saya penataan ruangnya masih belum masih belum pas itu. Apalagi sampai masuk ke area di luar garis tepi pantai ya, udah masuk ke dalam ya, menjorok ke yang mana tempat pasir, banyak pasir di situ masih dipakai untuk tempat dagang, tempat duduk. Jadi seperti itu kan masih penataan ruangnya masih kurang masih kurang dikelola lah. Kemudian selanjutnya itu masalah sampah ya, karena masyarakat kita semua sih, dan juga sebenarnya kesadaran masyarakat juga, sampah itu masih acak-acakan gitu kan. Dan ya kurang lebih seperti itulah yang masih perlu dikelola lagi gitu di Pantai Panjang itu. Kemudian menurut pandangan saudara sejauh ini bagaimana sih pengelolaan yang dilakukan pemerintah? Apakah sudah semestinya? Bagaimana? Ya mungkin ya kembali lagi sih, Pantai Panjang ini larinya itu di bawah dinas tertentu ya mungkin ya, karena kan tidak bisa kita mengarah ke satu instansi saja, karena kan Pantai Panjang ini dikelola oleh tentunya dinas terkait gitu kan. Kalau menurut saya sih ya kembali lagi ke jawaban yang pertama tadi, mungkin beberapa penataan ruangnya masih kurang gitu kan. Kemudian juga selanjutnya sih, kalau sebenarnya sudah lumayan bagus penataan. Mungkin ada kemarin juga ada renovasi terkait logo ya, logo Pantai Panjang itu kan dibangun sebagai ikonik terutamanya Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu dengan adanya Pantai Panjang gitu kan. Ya selama ini sih ya lumayan bagus ya dengan pembangunan ikonik ikon Pantai Panjang itu sendiri. Selanjutnya yang menurut saya yang masih kurang ya itu tadi masalah penataan ruang dan masalah sampah tentunya. Karena sangat mengganggu sekali bagi wisatawan yang ingin berkunjung kan, sampah yang ada di mana-mana berserakan gitu kan. Dan tapi hal tersebut tidak hanya kembali ke pemerintah tentunya, tapi juga kembali ke masyarakat sendiri sebagai pengunjung, sebagai yang penjualnya di situ. Jadi kita harus mengelola sampah dengan baik, kurang lebih seperti itu.
Terima kasih saudara atas waktunya. Oke, sama-sama. Wawancara tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.